Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan Ustazah Nita. Di pembelajaran IPS kali ini, Ustazah akan menerangkan tentang tema 2 dan subtema 3. Tetapi sebelum kita ke pembelajaran, pastikan kita akan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sudah siap untuk berdoa? Alhamdulillah. Jika sudah siap, pastikan duduk dengan rapi dan ikuti instruksi doa dari Ustazah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita langsung saja ke materi. Di tema 2 dan subtema 3 ini tentang memelihara kesehatan organ pernafasan. Di dalam kesehatan, kita harus hidup bersih, terutama di pernafasan. Pernafasan kita memerlukan oksigen, dan oksigen memerlukan sebuah tumbuhan, di mana ketika banyak pepohonan, udara yang kita hirup akan terasa segar. Teman-teman sudah pernah merasakan tidak ketika teman-teman berada di pegunungan yang mana disitulah banyak pepohonan hijau. Nah, pernafasan kalian terasa segar. Nah, disitulah teman-teman bisa merasakan adanya oksigen di sebuah tumbuhan. Nah, langsung ke materi. Pekan ini akan menerangkan tentang cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, di pekan kemarin kita sudah tahu jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun oleh kelompok. Nah, hari ini Ustazah akan menerangkan tentang caranya menghargai usaha ekonomi orang lain itu seperti apa. Masih disimak ya. Nah, di sini ada sebuah penjual bibit atau bibit tanaman. Kita baca bersama-sama yuk. Nah, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh, menghijaukan, dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Sekarang kamu tahu kan betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut. Menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Nah, dari sini pastikan teman-teman selalu menghargai pekerjaan siapapun dan dimanapun. Selanjutnya, ada keterlibatan usaha ekonomi. Keterlibatan usaha ekonomi mempunyai 4 poin. Yang pertama, setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Nah, yang diterlibatkan oleh usaha ekonomi ini membutuhkan orang lain. Jadi, ketika kita membuat usaha ekonomi tidak bisa sendirian, karena kita makhluk individu dan memerlukan bantuan orang lain. Yang kedua,
Pada kegiatan produksi tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Setelah usaha ekonomi berdiri, kita memerlukan sebuah produksi yang mana produksi ini memerlukan tenaga kerja yang di dalamnya tenaga kerja itu memerlukan berupa upah atau sebuah gaji. Lalu poin ketiga, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Nah, dari usaha ekonomi, lalu ada si tenaga pekerja. Nah, setelah tenaga pekerja membuat produksi, lalu barang yang dihasilkan itu akan disalurkan atau dikirimkan kepada konsumen melalui distributor. Yang keempat, konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, produsen, distributor, dan konsumen akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Di sini teman-teman sudah paham? Alhamdulillah. Kita masuk ke cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, apa saja sih Ustazah cara menghargai usaha ekonomi orang lain? Nah, di sini Ustazah sudah membuat 7 poin untuk teman-teman perhatikan. Yang pertama, tidak mencela. Yang kedua, tidak iri atas keberhasilan usaha orang lain. Yang ketiga, tidak mengejek pekerjaan atau mata pencaharian orang lain. Yang keempat, tidak merendahkan pekerjaan atau mata pencaharian orang lain. Yang kelima, tidak menganggap pekerjaan atau mata pencaharian kita sendiri yang paling bagus. Yang keenam, tetap berteman dengan orang lain yang berbeda pekerjaan atau mata pencaharian dengan kita. Yang ketujuh, menghargai dan menghormati pekerjaan atau mata pencaharian orang lain. Nah, di sini semua ke poin 7 ini cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Pastikan teman-teman di rumah sudah bisa menghargai usaha ekonomi orang lain. Selanjutnya, setelah menghargai usaha ekonomi orang lain, nah dampak positifnya itu akan menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang terakhir, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, kita selalu harus menghargai usaha ekonomi orang lain bagaimanapun caranya, tidak melihat usahanya kecil, besar, sedang, dan yang lainnya. Pastikan kita selalu bersifat positif kepada orang lain. Selanjutnya, dari kesimpulan. Nah, dari materi yang sudah dibahas tadi, kesimpulannya adalah bahwa cara menghargai usaha ekonomi orang lain itu sangat penting, karena ketika kita menghargai orang lain, maka kita juga akan dihargai oleh orang lain. Contoh kecilnya seperti support lokal produk dan berusaha memberdayakan toko-toko kecil. Maksudnya apa sih Ustazah? Jadi, ketika ada teman yang sedang berusaha atau menjual jajanan atau menjual barang, pastikan kita harus membelinya. Jadi, membeli lokal produk, membeli jajanan yang teman kita punya, dan berusaha memberdayakan toko-toko kecil. Ketika di daerah rumah kita ada warung, pastikan kita berbelanja di situ. Jadi tidak ketika ada penjual warung-warung kecil, kita harus memberdayakan toko-toko kecil itu. Selanjutnya, tujuan dari materi di atas, anak dapat mengetahui cara menghargai usaha ekonomi yang melibatkan orang lain. Nah,
Jika materi ini dikaitkan dengan Islam, pada zaman Nabi Muhammad SAW, dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan mereka kepadanya. Selain berdagang dengan jujur dan terpercaya, Nabi pun memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Nah, dari sini teman-teman bisa bercermin bahwasanya ketika kita akan menjual dagangan atau membuka usaha perekonomian kecil-kecilan, pastikan kita belajar dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mana berdagang dengan jujur dan terpercaya. Nah, alhamdulillah materi kali ini sudah tuntas. Proyeknya yaitu setelah melihat video ini, silahkan kerjakan soal uraian yang berkaitan dengan menghargai usaha orang lain pada lembar proyek. Jawablah pada buku tulis, lalu kirimkan hasil pekerjaanmu berupa foto pada Classroom. Nah, teman-teman, Ustazah sudah memberikan proyeknya di Classroom berupa PDF, yang mana soalnya itu usaha apa yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu perekonomian saat ini di dalam keluarga sesuai usiamu. Contohnya, Ustazah, aku bingung. Nah, di sini Ustazah sudah memberikan contohnya. Contohnya, misalkan Ustazah ingin berjualan jamu. Nah, teman-teman silahkan deskripsikan menjual jamu itu apa saja yang dibutuhkan. Misalkan Ustazah menulis sebuah paragraf, Ustazah Nita ingin berjualan jamu ketika pandemi saat ini, tetapi tidak berkeliling komplek, hanya saja membuka toko di depan rumah. Menjual jamu yang dibutuhkan adalah kunyit, jahe, dan yang lainnya. Nah, Ustazah sudah memberikan sebuah contoh tentang menghargai usaha orang lain. Silahkan teman-teman mendeskripsikan keinginan teman-teman untuk usaha. Ya, bebas, itu terserah teman-teman. Silahkan dideskripsikan di buku tulis, lalu jika sudah langsung difotokan dan dikirimkan di Classroom. Selamat mengerjakan. Nah, alhamdulillah pemaparan materi pekan ini pembelajaran IPS sudah tuntas. Pastikan teman-teman silahkan dipelajari di rumah kembali. Jika sudah, kita akan menutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mohon maaf dari Ustazah jika banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.